Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yose Wahyu Andesta, NIM 1814040013 dari jurusan Tadris Matematika 18A. Mata kuliah Mikro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama yaitu ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan Mikro Teaching. Selama perkuliahan Mikro Teaching dengan Ibu Nita Putri Utami MPD, saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Seperti dalam pembuatan RPP, biasanya saya tidak mengerti bagaimana pembuatan RPP yang baik dan benar. Tetapi setelah diajarkan oleh Ibu Nita bagaimana cara pembuatannya, maka saya sudah menjadi tahu dan sekarang sudah terbiasa dan gesit dalam pembuatan RPP. Yang kedua, yaitu bagaimana cara berpakaian seorang guru. Setelah pembelajaran Mikro Teaching, saya tahu bagaimana seorang guru harus berpakaian rapi dan juga harus menjadi pusat perhatian dari siswanya. Jadi seorang guru itu tidak hanya memperhatikan bagaimana dia mengajar, tetapi juga memperhatikan penampilannya dalam pembelajaran. Sehingga dengan pembelajaran Mikro Teaching, saya sudah bisa memperbaiki dan sudah tahu bagaimana seorang guru itu dalam berpenampilan. Selain itu juga, selama pembelajaran atau perkuliahan Mikro Teaching, saya juga sudah mengetahui bagaimana tata cara pembelajaran sebagai seorang guru. Bagaimana seorang guru itu bisa lebih aktif daripada siswa. Dan juga seorang guru bisa memperhatikan bagaimana keadaan siswanya. Dari pembelajaran atau perkuliahan Mikro Teaching ini, sangat banyak ilmu yang saya peroleh bagaimana tentang mengetahui keadaan dan juga sifat dari masing-masing siswa, bagaimana pembelajaran menjadi aktif dan interaktif, bagaimana media pembelajaran yang bagus. Dari pembelajaran atau perkuliahan Mikro Teaching, saya juga memperoleh bagaimana tata cara urutan dalam pengajaran yang sesuai dengan RPP yang telah kita buat. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, pertama yaitu guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa, lalu menanyakan kabar apakah siswa tersebut sudah siap untuk belajar atau belum. Setelah menanyakan kabarnya, lalu seorang guru mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, dan juga mengingatkan kepada siswa tentang materi pada pertemuan sebelumnya yang sudah dibahas dan dipelajari. Setelah itu, guru menampilkan sebuah video motivasi. Dengan video motivasi ini, maka siswa akan tergerak dan juga memberikan semangat untuk belajar. Lalu setelah video motivasi tersebut, guru bertanya kepada siswa apa yang bisa diambil hikmah atau pengajaran dari video tersebut. Dan juga guru mengaitkan pembelajaran hari tersebut dengan sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut. Setelah itu, guru menceritakan manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari pada siswa melalui sebuah video. Kemudian, guru bertanya kepada siswa tentang apa yang diperoleh dari video tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran seperti kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa pada materi pada hari tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh oleh siswa, seperti cara pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, pada kegiatan inti, peserta didik diberi oleh guru stimulus berupa bacaan atau berupa video yang berisi tentang masalah yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dijelaskan pada hari tersebut. Setelah itu, guru menjelaskan tentang materi apa yang akan dipelajari pada hari tersebut dengan meminta beberapa siswa untuk menjelaskan tentang apa yang sudah dibacanya. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan apa yang diperolehnya setelah dia membaca atau mengamati suatu permasalahan. Setelah itu, guru mempersilakan peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Guru memberikan
benda-benda atau media atau bacaan sehingga siswa dapat mengamati tentang yang berkaitan dengan materi pada pembelajaran hari tersebut. Setelah itu, peserta didik di dalam kelompoknya termotivasi untuk menyelesaikan tugas untuk berdiskusi. Dan bagi kelompok yang berhasil menjawab atau mempresentasikan dengan baik, maka guru tersebut akan memberikan motivasi berupa penghargaan, baik itu berupa nilai ataupun hadiah. Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mengamati apa yang sudah diberikan oleh guru, baik itu berupa benda, berupa media, berupa bacaan, atau yang lainnya. Jadi siswa tersebut termotivasi untuk mengamati apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Setelah itu, peserta didik dalam kelompoknya termotivasi untuk saling menanyakan tentang materi dan apa penemuannya masing-masing, lalu didiskusikannya dalam kelompok tersebut. Lalu peserta didik menulis informasi setelah apa yang diperolehnya dari bacaan berupa buku, berupa modul, atau bahkan juga dari internet atau sumber lainnya. Lalu peserta didik masing-masingnya mendiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing apa yang telah diperolehnya. Lalu peserta didik tersebut mencoba mengumpulkan informasi dan juga menyimpulkan apa yang diperolehnya dari bacaan yang telah diperolehnya, lalu menyimpulkan sesuai dengan yang ingin dicari tersebut. Setelah itu, guru dalam kelompok tersebut berusaha membantu siswa jika ada kesulitan dalam mencari atau memperoleh informasi. Lalu guru membantu untuk menjelaskan sedikit dan juga membimbing siswa. Setelah itu, guru membimbing siswa atau mengarahkan siswa untuk dapat menyimpulkan apa yang diperolehnya sesuai dengan apa yang dibahas atau yang ditanyakan pada kegiatan sebelumnya. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya masing-masing, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Ditunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, lalu dijelaskan, dan kelompok lain memberikan tanggapan, sanggahan, kritik, atau bertanya kepada kelompok yang menyajikan. Setelah itu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan, lalu guru membenarkan apa yang disimpulkannya, memperbaiki jika ada salah. Setelah itu, guru memberikan kuis atau latihan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dibahas, apakah siswa tersebut paham atau tidak. Setelah itu, guru memberikan siswa tugas pembelajaran di rumah atau PR untuk melihat sampai mana kemampuan siswa sebagai tindak lanjut dari pembelajaran di sekolah. Setelah itu, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada minggu pertemuan selanjutnya. Dan juga setelah itu guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam. Dalam pembelajaran, seorang guru dituntut untuk mengarahkan siswanya supaya aktif dan juga interaktif. Karena seorang guru itu dalam kurikulum 13 hanya sebagai fasilitator atau sebagai mengarahkan saja. Akan tetapi siswa yang lebih aktif daripada guru tidak terlalu aktif dalam kurikulum 13. Dan juga dalam kurikulum 13 ini ada pendekatan saintifik. Jadi di sana terdapat 5M, yaitu siswa mengamati, menanya, mencoba, mengomunikasikan, dan juga menyimpulkan atau menalar, mencobanya. Jadi dalam kurikulum 13 ini siswa yang dituntut lebih aktif daripada guru. Guru tidak terlalu aktif dalam pembelajaran, melainkan siswa yang harus bersikap aktif, yaitu siswa yang mencari materinya, siswa juga yang mencoba untuk menemukan suatu rumus atau suatu permasalahan dalam materi tersebut. Selanjutnya yaitu sikap yang diperoleh sebagai seorang guru. Setelah pembelajaran atau perkuliahan micro-teaching ini, saya tahu bagaimana seorang guru itu harus bersikap. Misalnya itu baik bersikap dalam hal penampilan, seorang guru itu harus
lebih baik dan menjadi lebih terpusat perhatian daripada siswa. Jadi siswa itu menjadi terfokus kepada gurunya karena penampilan guru itu juga harus menarik. Selain itu, seorang guru juga harus menjadi teladan atau contoh bagi para siswanya, baik itu dalam hal berbicara, dalam hal berpenampilan, dan juga dalam hal berperilaku. Selain itu juga seorang guru juga harus memberikan motivasi kepada seorang siswanya, kepada para muridnya atau siswanya, dengan motivasi yang baik yang juga membangun semangat siswa untuk belajar. Sebagai seorang guru juga harus memiliki sikap yang sabar dalam menghadapi siswanya, karena siswa tersebut juga berbeda-beda. Dan juga seorang guru tidak boleh membeda-bedakan siswa, baik itu dari segi sukunya, dari segi agama, dari segi daerahnya. Akan tetapi guru itu bersikap harus natural dan tidak membeda-bedakan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, kesan dan pesan saya selama perkuliahan micro-teaching. Selama perkuliahan micro-teaching dengan Ibu Nita Putri Utami, saya sangat senang sekali. Karena Ibu tuh orangnya baik dan juga disiplin, yang paling utama sekali. Karena dengan disiplin yang diterapkan oleh Ibu tersebut, maka saya secara pribadi, secara otomatis juga akan menerapkan dalam kehidupan, terutama sebagai seorang guru. Dengan begitu, saya juga berusaha untuk selalu disiplin. Bagaimana untuk mendidik siswa saya setelah terjun ke lapangan sebagai seorang guru untuk juga bersikap disiplin. Selain itu, juga banyak ilmu yang saya peroleh dari Ibu Nita, karena ibunya mengajarkan juga secara jelas bagaimana seorang guru bersikap baik dalam pembelajaran. Pesan saya, semoga Ibu Nita semakin sukses selalu, sehat selalu, dan juga menjadi dosen yang baik selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.